وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Dari kemarin keluarga besar orang-orang yang beriman selalu melantunkan takbir pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat ini, tapi mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Peristiwa Idul Adha adalah satu peristiwa yang tahun ini adalah peristiwa yang selalu kita lakukan terus. Kita sudah mengalaminya entah untuk yang kesekian kalinya. Kesempatan ini diberikan oleh Allah agar kita selalu ingat bahwa kita seorang hamba dan Allah adalah Khalik yang menciptakan kita semuanya. Jika kita memasuki Idul Adha, bulan Dzul Hijjah, kita akan melihat, membaca, mendengarkan bagaimana kemuliaan al-usrah as-sakinah, yaitu Ali Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, keluarga yang diagungkan oleh Allah dan diabadikan sampai hari ini. Diabadikan oleh Allah. Kita baca, setiap kita membaca tahiyat, kemuliaannya disandingkan bersama kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua keluarga mewakili keluarga orang-orang yang beriman yang diabadikan oleh Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita membaca kemuliaan keluarga Nabiullah Ibrahim, sekurangnya kita akan menemukan tiga hal penting. Karena saya yakin saya dan kita semuanya adalah bagian dari keluarga orang-orang yang beriman. Ada yang berperan sebagai seorang ayah, ada yang berperan sebagai seorang ibu, dan ada yang berperan sebagai seorang anak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kemuliaan keluarga ini dijelaskan oleh baginda Nabi di dalam hadis yang panjang.
Di dalam gugusan hadis itu disebutkan, keluarga ini dicoba oleh Allah untuk menjalankan amanah, menyebarkan Islam. Dari kampung pertamanya yaitu Palestina menuju satu kampung yang bernama Bakkah. Di Bakkah Mubarakah, di kampung Bakkah yang penuh dengan barokah, hari ini mengenal kita dengan nama Makkah Al-Mukarramah. Kampung yang jauh, kampung yang Nabiullah Ibrahim sendiri belum pernah menginjakkan kakinya ke sana. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah, tugas mulia ini beliau lakukan juga bersama seorang istri Hajar dan seorang bayi mungil Ismail alaihi salatu wassalam. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang belum tentu di kampung itu mendapatkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak sebagaimana yang mereka dapatkan di Palestina. Kondisi tidak nyaman di Makkah, di Bakkah kala itu bisa kita lihat di antaranya di dalam gugusan ayat surat Ibrahim ayat ke-37. Di dalam satu doanya Nabiullah Ibrahim menyebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghaira dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di satu lembah yang di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada persediaan yang cukup, tidak ada tempat tinggal, tidak ada kawan, tidak ada fasilitas yang dapat mencukupkan kehidupan mereka di sisi rumahmu Baitullah Al-Haram. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai keluarga seringkali antara seorang ayah, antara seorang ibu atau istri, antara seorang anak, dengan berbagai macam fasilitas yang ada, seringkali keluh kesah menjadi bagian dari kehidupan kita berkeluarga. Air kurang, makanan kurang, fasilitas-fasilitas kurang. Yang kekurangan-kekurangan yang seringkali kita sebutkan itu membuat kita berat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itulah Al-Quran menyebutkan khuliqal insanu halu'a, diciptakan manusia itu penuh dengan keluh kesah. Keluh kesah yang muncul semenjak bangun dari tempat tidur sampai kemudian mengawali tidur kembali. Hari-harinya diisi dengan keluh kesah. Bukankah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya adalah orang-orang yang Allah coba, Allah berikan kekurangan berbagai macam fasilitas yang ada. Nabi Ibrahim dan keluarganya hanya dapat berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah pertolongan karena aku menempatkan diriku dan keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada tetangga, tidak ada rumah, dan tidak ada apa-apa. Tapi
kepada Allah terhadap pertolongannya, membuat apa yang hari ini dapat kita rasakan, bagaimana Mekah menjadi satu kampung yang dirindukan oleh setiap kita. Tidak ada di dalam hati orang-orang yang beriman, bagaimanapun kondisinya, pasti dia memimpikan kampung halaman yang namanya Al-Makkah Al-Mukarramah. Ada di antara saudara kita yang tahun ini Allah berikan kemudahan pergi ke sana. Tapi saya yakin jika mereka pergi hari ini, Allah mudahkan hari ini, tahun-tahun sebelumnya saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ke Makkah dia tidak saja ditentukan dengan uang, tapi lebih ditentukan karena Allah memilih seseorang itu. Begitu banyaknya orang yang punya fasilitas, toh hari ini tidak sampai juga ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita lihat bagaimana orang yang secara ekonomi kurang, pendidikan kurang, fasilitas yang mereka miliki kurang, tapi Allah pilih mudahkan perjalanannya ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tentu bagi kita yang belum melaksanakan ibadah ini, kuatkanlah, mintalah kepada Allah sebagaimana Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah dimudahkan urusan-urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keluarga ini Nabiullah Ibrahim kemudian dipilih oleh Allah menjadi usrah, menjadi keluarga yang mulia. Ada 3 hal utama. Yang pertama, keluarga ini selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat di dalam Sahih Bukhari disebutkan, sesaat setelah Nabiullah Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail, Nabiullah Ibrahim mendapatkan amanah dari Allah agar segera kembali ke Palestina. Sementara rumah belum ada, air belum ada, makanan apalagi, tetangga dan fasilitas yang lain belum ada. Nabiullah Ibrahim sempat ragu, apakah akan kembali ke Palestina atau menemani istri dan anaknya yang serba kekurangan. Hajar meyakinkan sang suami, karena dilihatnya Ibrahim agak ragu-ragu meninggalkan, dan itulah barangkali sisi nilai kemanusiaan seorang suami, seorang ayah kepada keluarganya. Tapi karena keyakinan yang tumbuh di dalam jiwa Hajar kemudian memberikan support kepada suaminya. Wahai suamiku, apakah kepergianmu ke Palestina karena perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya. Jika memang itu alasan kamu kembali ke Palestina karena perintah Allah, jangan pernah ragu wahai suamiku, pasti Allah juga akan mengurusi aku dan anakku di Mekah, di Makkah ini. Allahu Akbar. Dukungan pasangan hidup, dukungan istri kepada suami yang akan mendarma baktikan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amanah-amanah kita terkait dengan Islam ini selalu diperlukan dukungan dari pasangannya. Tadi disebutkan dukungan kepada masjid kita sebagai al-markaz, sebagai pusat pendidikan untuk jamaah. Jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari pasangan hidupnya, infak saya yakin tidak pernah keluar dari keluarga kita. Tapi karena didukung oleh istri, anak, dana itu keluar, dan alhamdulillah tadi disebutkan sudah kelihatan bentuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah mendapatkan respon, mendapatkan support dari sang istri, Ibrahim kemudian berangkat ke Palestina, tapi tetap sebagai seorang manusia kepada keluarganya di lembah, di atas bukit. Nabi Ibrahim kemudian menengok ke belakang, melihat istri dan anaknya yang ditinggalkan dalam kondisi serba kekurangan. Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus salata, ya Allah, tegakkanlah, dirikanlah kepada keluarga kami untuk selalu mengerjakan sholat. Allahu Akbar. Satu tarbiyah, satu pendidikan yang luar biasa. Di tengah kesulitan di dalam kehidupan rumah tangga, justru sang ayah memberikan support agar apa? Agar kesulitan-kesulitan dapat segera terpecahkan. Segera dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ini kemudian tidak lupa diri, tidak meninggalkan amanah. Dengan apa? Sibuk dengan hubbud dunia, sibuk dengan kehidupan dunia, yang seakan-akan kehidupan dunia itu akan menjawab persoalan hidup dia berumah tangga. Luar biasa. Kisah ini barangkali menjadi satu pelajaran tarbiyah penting buat kita. Ternyata kesulitan hidup Allah ajarkan melalui Al-Quran dengan cara apa? Justru dengan cara meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ini kemudian berkembang. Allah berikan kemuliaan. Allah angkat anaknya menjadi nabi. Sesuatu yang barangkali membahagiakan bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa catatan sebagai tanda orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Para alim, para ulama menyebutkan yang pertama, tumbuhnya keinginan di dalam keluarga itu untuk apa? Talabul ilm. Tumbuhnya kebiasaan untuk terus mencari ilmu. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqqahahum fid-din. Manakala Allah menumbuhkan di dalam keluarga itu khairan, kebaikan, Allah tumbuhkan, akan gerakkan di dalam jiwa orang-orang yang hidup di dalam rumah tangga itu apa? Faqqahahum fid-din, keinginan untuk memahami agamanya. Allah. Orang-orang yang paham agama sampai hari ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang cinta dengan ilmu sampai hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah melihat orang-orang yang barangkali dia tekun mengajari anak, mengajari santri-santrinya,
dia kekurangan dari sisi ekonomi. Jika kita mau belajar satu contoh saja, manakala kita bersilaturahmi kepada seorang guru yang punya pesantren, selalu kemudian jangan pulang, makan dulu baru pulang. Padahal sang kiai, sang ustadz, sang tokoh dari subuh sampai malam pekerjaannya apa? Membaca kitab, ngaji bersama santri-santri. Rasanya kita memiliki keinginan hidup disertai dengan tumbuhnya keinginan untuk memperdalam agama. Faqahahum fiddin. Yang kedua di dalam doa itu, Nabiullah Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah, tumbuhkanlah di setiap hati para manusia apa? Keinginan untuk mengunjungi kampung halaman ini. Allahu Akbar. Sampai hari ini tidak lagi bisa dihitung berapa jumlah orang-orang yang selalu mimpi untuk datang di Baitullah. Allahu Akbar. Doa orang-orang yang begitu dekat kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, Allah ijabahkan. Yang pertama tadi, ditumbuhkan di dalam keluarga gitu, keluarga orang-orang yang beriman. Istrinya begitu iman kepada Allah, suaminya dan anaknya. Bagaimana jika kita membuka lembaran-lembaran di dalam Mushaf Al-Quran, kita akan temukan kemuliaan Hajar yang luar biasa, kemuliaan Nabiullah Ibrahim sebagai seorang ayah yang luar biasa, dan kemuliaan seorang anak Ismail yang penuh kesabaran menerima takdir untuk disembelih oleh ayahnya. Luar biasa pengorbanan dari masing-masing anggota keluarga untuk mewujudkan apa? Mewujudkan as-sakinah, al-usrah as-sakinah, keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia yang tidak hanya sekedar bisa dihitung harta bendanya, bisa dihitung rumah dan kendaraannya, bisa dihitung uang dan depositonya. Tapi lebih daripada itu, keluarga ini dapat menghitung kemuliaan-kemuliaannya karena begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sang ayah diijabah oleh Allah. Sampai hari ini kampung Mekah menjadi satu kampung yang dirindukan oleh setiap orang, yang kecil, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya merindukan. Yang pernah haji sekali atau umrah sekali pasti kemudian juga akan mimpi kapan dapat pergi ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muasyarah bil ma'ruf sebagai bagian dari gugusan potongan ayat ini adalah pelajaran yang begitu penting buat kita. Ayah dan ibu memiliki keinginan untuk membangun komunikasi yang baik. Perpisahan yang barangkali pahit dirasakan oleh Hajar berbuah manis. Karena apa? Karena ada muasyarah, ada komunikasi yang baik, yang komunikasinya dilandaskan ilahiyah, komunikasinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin antara ayah dan istri akan terbiasa bepergian. Tidak selalu ketika seorang suami meninggalkan istri dan anaknya ada kecukupan untuk hidup di dalam rumah tangga. Tapi jika perpisahan
yang boleh terjadi antara suami dan istri serta anak-anak. Perpisahan itu dibangun karena Allah. Allah akan berikan rezeki yang luar biasa. Tamu yang tidak pernah sepi. Untuk apa berkunjung, membangun tali silaturahmi ke kampung bakar. Tuan rumahnya sendiri hari ini sudah tidak ada. Tapi kerinduan setiap kita menjadi bagian nyata, fakta. Bagaimana keluarga ini dikenang oleh setiap orang yang jauh min fajin ami, dari kampung yang jauh dari negeri Makkah al-Mukarramah. Saya yakin kita juga demikian, menjadi keluarga-keluarga yang selalu dirindukan oleh keluarga yang lain. Karena apa? Karena kebaikan kita, muasyarah, hubungan antara suami istri, antara tetangga, antara anak dan keluarga yang lain. Bahkan Nabi menyebutkan, jika ada keluarga karena kebaikannya selalu dikenang orang, boleh jadi keluarga itu memiliki tanda-tanda sebagai ahlul jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga demikian, semoga jika nama kita dikenang oleh orang juga karena kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kemudian nama kita dikenang, na'udzubillah min dzalik, karena kejelekan-kejelekan yang pernah kita tampilkan. Quran sering kali mengingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa Idul Adha adalah lembaran sejarah yang mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya kita sebagai umat, sebagai bagian dari keluarga besar kaum muslimin dan keluarga besar sebagai bangsa ini, membangun komunikasi yang baik. Semoga kita dijauhkan dari senang mencerca, senang menghibah, bangga jika dapat membuka aib orang lain. Nabi telah mengingatkan kepada kita, man satara uyuba akhihi satarallahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang dapat menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya nanti pada yaumul qiyamah. Ditutupinya bagaimana? Ditutupinya dengan diampunkannya kesalahan-kesalahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua yang ditampilkan oleh ayat ini dari sosok mulia Usrah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, di dalam doa, di saat Nabiullah Ibrahim mau meninggalkan Makkah al-Mukarramah, meninggalkan istri dan anaknya yang serba kekurangan, baru kemudian Ibrahim memanjatkan satu doa, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka, istri dan anakku itu, dari buah-buahan, agar mereka sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang luar biasa. Kebutuhan hidup, kebutuhan makanan, kebutuhan bahan pokok, di dalam doa ini secara struktur justru oleh Nabiullah Ibrahim diletakkan pada urutan yang ketiga. Luar biasa. Makan tidak diletakkan pada nomor pertama. Mengapa?
Karena jika orang sudah begitu dekat kepada Allah, sholatnya rajin, ibadah-ibadah yang lainnya rajin, muasyarah hubungan dengan orang lain rajin, baik, insya Allah rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kirimkan rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangkakan. Demikian juga keluarga ini. Tidak pernah ada cerita air Zam-Zam mampet sebagaimana air PDAM kita. Tidak pernah ada orang yang pergi ke Makkah dia mati karena kelaparan. Jutaan, ribuan manusia pergi ke sana, tapi semuanya dapat makan sampai hari ini. Bagi yang pernah pergi haji atau umrah, buah-buahan yang hari ini tidak ada di kampung kita di sana begitu mudah kita dapatkan. Allah Akbar. Ini adalah kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada siapa? Rabbana liyuqimus shalah. Orang-orang yang begitu takwa dan yakinnya kepada Allah sebagai zat yang mencukupkan atas kebutuhan-kebutuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir menukil satu hadis pendek penting untuk kita renungkan terkait dengan paradigma rizki, terkait dengan paradigma syukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa pesan dari baginda Nabi yang disitir oleh Ibnu Katsir? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazadihi qudu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang dia di pagi hari, bangun pagi hari, Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya, rasa iman dan aman. Lalu Allah berikan rasa sehat terkait dengan fisiknya. Lalu Allah kemudian cukupkan rezeki hari itu, bukan rezeki pekan yang akan datang, bukan rezeki setahun yang akan datang, rezeki hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan baginya dunia berada di genggamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim, Hajar, Ismail adalah orang-orang yang begitu percaya kepada takdir dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dia tunjukkan kekurangan-kekurangan rezeki itu. Sepanjang rezeki itu hari itu dapat dia manfaatkan, dia dapat makan, sementara fisik masih sehat, sementara iman masih ada di dalam jiwanya, dia tidak pernah berkeluh kesah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang barangkali hari ini semoga abadi di dalam keluarga kita, semoga abadi di dalam jiwa para ayah, para bapak, para orang tua. Keyakinan yang semoga tidak hilang di dalam jiwa dan hati, relung hati para ibu terhadap rezeki yang boleh jadi kurang dari apa yang diberikan oleh suaminya. Dan anak-anak yang begitu yakin dengan nilai kesabaran atas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kisah yang barangkali ayat tadi memberikan ibrah, pelajaran buat kita. Idul Adha yang mulia Allah hadirkan kepada kita agar kita menjadi dapat mewujudkan usrah as-sakinah melalui lembaran ayat Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Tentang apa? Keyakinan keluarga atas pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa
Saya yakin keperluan kita terhadap dunia seringkali melupakan bahwa kita sebenarnya memiliki Allah yang akan mencukupkan kita. Jika hari ini berbagai macam harga naik, tidak usah khawatir. Toh kenaikan dari zaman dahulu sampai hari ini, itulah fitrahnya. Yang justru kita tumbuhkan adalah keyakinan kita kepada Allah. Allah lah yang akan mencukupkan kita. Sebagaimana yang Allah wujudkan di tengah keluarga Nabiullah Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Kemuliaan keluarga ini sampai hari ini dikenang oleh Allah, dikenang oleh kita umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan dari keluarga yang sudah melewati ratus-ratus zaman, beribu-ribu tahun, dikenang oleh Allah. Dan kitalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengenangnya. Dan kitalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat sisi-sisi baik dari keluarga ini. Karena kita adalah orang yang sedang membangun rumah tangga, membangun keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah yang mulia ini, hadis Ibnu Katsir, yang hadis baginda Nabi yang disitir oleh Ibnu Katsir tadi, barang siapa yang di pagi harinya Allah berikan rasa aman di dalam jiwanya, semoga kita orang-orang yang beriman pagi hari ini Allah hadiahkan. Tidak usah berpikir bagaimana tahun yang akan datang, tidak usah berpikir. Hari ini kita nikmati ketenangan yang Allah berikan. Kita berada di bulan mulia Dzulhijjah. Jika Allah kemudian pagi hari ini hadiahkan kita fisik yang sehat, dan Allah cukupkan nanti sarapan pagi, bersyukurlah kepada Allah, karena dunia ada di tengah, ada di genggaman tangan Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah. Paradigma tentang rezeki yang luar biasa sederhananya digambarkan oleh Nabi. Semoga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak di tahun yang mulia ini, 1435 Hijriah, insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan banyak perhatian dan Allah tumbuhkan di tengah-tengah kita keluarga as-sakinah sebagaimana Ali Muhammad wa Ali Ibrahim wassalatu wassalamu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk meningkatkan pemahaman kami kepada agama kami ya Allah, karena ia adalah benteng dari segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, jagalah kami ya Allah terkait dengan dunia kami ya Allah, karena kami hidup di dalamnya ya Allah. Ya Allah, jagalah kami ya Allah untuk dapat hadir di akhirat-Mu ya Allah, karena kami akan pergi ke
ke sana ya Allah. Jadikanlah setiap apa yang kami lakukan hari ini memiliki nilai tambah kebaikan untuk kami ya Allah. Dan jadikanlah kematian kami menjadi saat-saat yang indah untuk bertemu dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah hari ini ya Allah ibu dan ayah kami yang telah Engkau panggil duluan ya Allah, tidak bisa bersama kami merayakan Idul Adha di tahun ini ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami nanti di akhirat ya Allah, sebagaimana janjimu melalui lisan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, hari ini boleh jadi ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, yang sedang dicoba oleh Allah. Berikanlah kesembuhan dan kesabaran bagi mereka ya Allah. Ya Allah, di bulan Dzulhijjah yang dimana kami sedang berbahagia, boleh jadi di antara saudara kami sedang menanggung hutang ya Allah. Biarkanlah dan mudahkanlah hutang-hutang mereka ya, sehingga mereka dapat bergembira bersama kami ya. Ya Allah, ada di antara saudara kami yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Terimalah, jadikanlah hajat mabruran ya. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang jika mereka pulang di tengah-tengah kami menjadi contoh, menjadi uswah, menjadi teladan bagi kami orang yang ada di sekitarnya ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang sedang merindukan kepergian kami ke Baitullah, rumahmu ya Allah, mudahkanlah mewujudkannya ya Allah di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, begitu lemahnya kondisi kami hari ini ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami ya Allah. Jadikanlah ibadah kami hari ini dan selanjutnya menjadi ibadah yang kemudian dapat memudahkan urusan-urusan kami terkait dengan dunia ya Allah, terkait dengan akhirat, terkait dengan pendidikan keluarga kami, terkait dengan para pemimpin kami, dan terkait dengan apa saja yang punya kaitan dengan kehidupan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ini menjadi keluarga sebagaimana keluarga yang Kau sebutkan, yakni Ali Muhammad, keluarga Muhammad, dan keluarga Nabiullah Ibrahim ya Allah. Karena kami terlalu berat menghadapi dunia ini dengan keluarga kami ya Allah, berikanlah kesabaran ya Allah, berikanlah kekuatan ya Allah. Selalu bangunlah ta'awun, saling tolong menolong untuk kebaikan di antara kami ya Allah, bersama tetangga, bersama jamaah, bersama sahabat, untuk melancarkan dakwah kami, syiar Islam kami di komplek di mana kami tinggal ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian barangkali apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menjalankan Idul Adha 1435 Hijriah. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.